Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian setiap Jumat keempat. Mudah-mudahan kajian malam ini disertai hidayah dan ridhonya Allah dan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini saya akan menyampaikan beberapa mutiara hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Cuma ibarat berkaca, ternyata begitu tampak gambar dan foto saya sendiri, dengan melihat dan mempelajari mutiara hikmah ini tampak kotor sekali. Orang seperti saya kayaknya nggak pas menyampaikan ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kajian ini sedikit demi sedikit kula jenengan bisa naik ke tangga yang lebih tinggi dan akhirnya menjadi orang-orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna yadaka illa akhdhi minal akhlaiqi. Janganlah kau mengulurkan tanganmu ilal akhdhi minal khalaiqi, untuk menerima pemberian atau bantuan dari makhluk Allah. Ya, coba mari kita fahami bersama. Janganlah engkau mudah mengulurkan tanganmu dalam rangka menerima pemberian orang lain sesama makhluknya Allah. Illa antaro, kecuali jika engkau faham dan mengerti, annal mu'tiya fihim maulaka, sesungguhnya pemberian melalui orang tersebut hakikatnya adalah berasal dari Tuanmu, pendoromu. Tuan di sini maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya cerita umpama diprakteknya, jangan mudah kamu menerima salam template dari takmir masjid. Kira-kira sebelum kau faham dan mengerti bahwa hakikatnya amplop dan pemberian itu adalah dari Allah, cuma dilewatno teko ngoten. Fa in kunta kadzalik, jika engkau memang sudah mengerti dan faham bahwa hakikatnya pemberian itu adalah berasal dari Allah, fakhudh ma wafaqal ilma, maka ambillah, terimalah sejalan dan sesuai dengan apa yang kau fahami. Nah, ini nggak mudah Bapak Ibu yang kami hormati, karena kenyataannya saya sendiri ketika mengalami beberapa kesulitan dalam hidup ini, akhirnya kepingin wadul tidak Gusti Allah. Kira-kira sapa sing iso njaluk tolong, ngoten. Contoh sing paling gampang ngeten. Saya ini kan ya karena teman itu banyak, mulai dari dulu waktu SMA, kemudian teman-teman sama-sama alumni IAIN, begitu ngerti harus jadi dosen di UIN Sunan Ampel. Nah, putra-putrinya ini kan sudah besar semua,
Setiap tahun hampir saya ini nerima nomor tes ya. Kula niki mikir ya Allah, gak gitu terus jaluk tulung sopo. Akhirnya saya ketik mulai zaman rektor dari tahun ke tahun itu selalu saya sowan. Dan karena selama ini ya berkenal baik sampai kemudian di list dosen-dosen yang jadi titipan iso ternyata kula niku ranking 1 Pak. Sampai rektor yang muni ngene, iki Pak Jazil iki bedol desa tajar ngono. Namanya titipan ini kan mestinya siji loro kan ngono. Lah akhirnya kula niki begitu anak saya sendiri saya suruh masuk ke UINSA itu ternyata langkung ning UIN ya ketemu abah maneh ngregetno yen. Akhirnya terus kepengin nang ndi Nduk. Lah dilalah Mbak Yun yang pertama alumni Undar Darul Ulum SMA. Ya, karena rupanya tertarik dengan keilmuan ibunya ini kan apoteker. Terus dari istri saya itu Mbak Yunya kan dokter spesialis macam-macam banyak sekali. Hampir keluarga dokter ya. Sampai bojone ya dokter. Akhirnya kepingin nang dokter. Lho kula niku disambati. Kali mertua kalano, yang njaluk tolong sopong no. Kula niki mikir, wong Uner gak tahu sing kenal. Ya Allah, kula terus langsung ngeling ya Allah. Tiap tahun kula niki dititipi konco. Saat niki tiba anak kula dhewe kula bingung. Titip sapa kan ngoten. Kula ini nggak ada bayangan di antara sekian yang saya tolong, masa tidak ada yang diterima oleh Allah. Kebaikan saya ini nggak ada yang dicatat sebagai amal soleh. Akhirnya kalau nuntut nang Gusti Allah, ya Allah, ijolo nopo ya Allah, ngono kan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang kamu hormati, jadi secara lahir ketika itu ya berusaha, iki ngelek kenalan sopo, ya. Ya, walaupun akhirnya ya ketemu, tapi kita tidak menentukan, ya spekulasi gitu aja. Tapi kemudian begitu anak saya diterima betul di kedokteran, akhirnya wah syukuran kan ngoten nggih. Nah, syukurannya kan memang akhirnya saya ingat hadis Nabi, malam yashkurillah malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mudah terima kasih kepada seorang, maka hakikatnya tidak terima kasih kepada Allah. Sebab apa? Sebenarnya rentetan ini dia tidak bisa berbuat apapun kalau tidak Allah yang oleh karena itu syariatnya tetap terima kasih kepada manusia, tapi hakikatnya adalah terima kasih kepada Allah. Karena itu kemudian Nabi mengatakan kalau tidak terima kasih pada manusia, Allah pun tidak mencatat sebagai terima kasih. Nggak boleh kemudian kita ya Allah wis gak butuh mbak iku, aku terima kasih pada, karena hakikatnya nggak langsung ngoten. Karena dia bisa berbuat seperti ini adalah digerakkan oleh Allah. Nah, ketika engkau faham bahwa yang mu'ti sebenarnya adalah Allah, maka silahkan diterima, boleh sesuai dengan pemahaman yang kita fahami gitu. Nah, karena itulah di dalam Mutiara Hikmah selanjutnya beliau mengatakan begini, rubbamastahiyal arifu ayyarfa hajatahu ila maulahu. Terkadang orang yang makrifat hatinya sudah mukasyafah terbuka, gampangi wali-wali Gusti Allah itu malu manakala menyampaikan hajat dan kebutuhannya kepada Allah. Ndonga ya Allah, kula njenengan paringi ngeten niku malu. Mengapa? Iktifaan bimasyiatihi, karena sudah merasa cukup atas segala kehendak Allah yang telah diberikan kepadanya. Ya kalau kita jenengan ngitung pemberian Allah wis gak ono bandingane. Ternyata oksigen niku Pak, subhanallah, mahalnya luar biasa. Di ICU ya, ICU rumah sakit RSI niku ya, itu sehari belum dokternya itu 1,5 juta. Kalau VIP sing bisa ditunggu terus ono tempat tidurnya itu 1,4 juta. Lah ICU itu sak monten lah. Kurung nanti pengobatannya, alatnya, dokternya, masya Allah. Ya ono hikmahnya kula ngian kemarin itu ono COVID.
34 hari dirawat gratis karena COVID. Kok gak COVID? Totalan. Ya Allah. Hanya obat-obat tertentu yang saya ceritakan kemarin, Actemra itu yang satu suntikan 12, yang kemudian minta menjadi 30 juta karena langka itu ya. Subhanallah. Nah ini. Sehingga doa-doa para wali itu nggak banyak-banyak. Ya, yang seringkali orang-orang thariqah kan begini doanya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku tuju, hanya ridhomu yang ku nantikan. Mboten njaluk napa-napa. Sing dijaluk namung ridhoni Allah, engkau yang aku tuju. Kalau engkau memberi, a'tini mahabbatak. Berilah rasa cinta di dalam hatiku kepadamu. Jangan sampai cinta kepada apapun. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Dan berilah hati yang terbuka sehingga tidak ada yang hijab, sehingga aku bisa mengenal dan lebih dekat denganmu. Niku sing dijaluk. Nek kula jenengan kan njur rezeki sing kathah. Anak sing soleh solihah, sehat lahir batin, umroh, haji ke Mekah Madinah sak keluarga, sak anak cucu kula kabeh ya Allah. Niki sakniki anak kula niku pun lulus, muga-muga ketrima ten perguruan tinggi ya Allah. Mari lulus muga-muga nang oleh pekerjaan, oleh jodoh sing soleh solihah. Kan doa akeh kan sing njaluk kan. Njaluk kan detail ngoten. Nah, bagi orang-orang yang arif, wali-wali Gusti Allah malu meminta seperti itu. Dikai Gusti Allah yang seperti ini itu sudah terima kasih luar biasa. Hadanya hanya alhamdulillah. Nah, terus terang niki kula saged ngomong tok tapi kenyataane dereng saged lakoni nggih. Wong nyatane kula niki nek diangkat dadi pejabat ya seneng, oleh mobil dinas ngeten niki. Nggih. Wingi-wingi dadi wakil dekan, gurung oleh mobil dinas, sing oleh mobil dinas dekane. Saiki jadi kepala Ma'had Al-Jamiah oleh bensin dhewe. Wah. Oleh mobil dinas dhewe. Ya seneng yan, akhirnya gak sida tuku mobil maneh pisan. Mobil sing mobil pribadi dike anake iki akhirnya ana mobil loro kan. Wis gak satu mobil dhisik aku. Ya Allah. Padahal ini amanah yang besar tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya fa kaifa la yastahi ariya fa'ala fa kaifa la yastahi ayyar fa'aha ila khaliqatihi. Bagaimana dia tidak malu untuk meminta, mengajukan permohonan kepada makhluknya selain Allah. Wong kepada Allah aja malu, apalagi kepada makhluk-makhluknya Allah, sesama manusia. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, saya teringat Syekh dalam kitab Tazkiratul Aulia, Syekh Fariduddin Al-Attar ini menceritakan biografinya Rabi'ah Adawiyah. Disebut Rabi'ah itu adalah memang anak keempat. Dilalah pas lahirnya Rabi'ah ini Bapak Ibu, waktu itu masa paceklik, makanan sulit, semua orang dalam kondisi kelaparan. Nggak bisa bercocok tanam. Ya cara kula jenengan wingi paceklik dili ya pas pandemi ku lho. Wis gak oleh ning dindi sing dodolan wah payah. Nah, bapak ini ku diarani wong sak melarat-melarate wong sak kampung. Begitu lahir pas malam hari, malam Jumat. Bojone niku nangis masyaallah Mas. Sampai kain dingin bungkus jen apa bayi yang baru lahir kedinginan itu mboten enten saking melarate popok niku mboten enten. Terus akhirnya bojone ngomong mbok yo njaluk tolong tangga-tangga kono be ana sarung-sarung suwek kira-kira ngoten lah nggih. Agar anak kita tidak kedinginan. Akhirnya bojone pamit metu, begitu mau ndodok tangganya langsung tangannya diruntuhkan, gak tega. Ya Allah, kita semua dalam kondisi lapar, kita semua dalam kondisi kesulitan,
Kenapa malam ini aku datang minta tolong kepada orang yang sama-sama lemah dan tidak berdaya. Karena itu akhirnya burung, Pak. Tangan wis ditempel nang gedhek iki gak sidon dodok. Pamit bojone, aku tak metu diluk. Nang ngene curagan. Ngono. Akhirnya dadak ten curagan iku maksudnya nang masjid. Ditunggu iki sampai dangu. Anak iki purik nangis jenenge bayi. Dadak tiba-tiba ada tiang niku ndodok. Ten kene gubernur Basroh, ya, namanya Isa Zadan. Tapi waktu niku kok ndodok, maksud kula Syekh Isa apa gubernur Basroh namanya Isa Zadan ini ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Setiap malam Jumat kamu selalu membaca sholawat kepadaku tidak kurang dari 400 kali. Kalau hari-hari biasa sebelum tidur kamu membaca sholawat kepadaku 100 kali. Ini adalah malam Jumat. Ternyata engkau terlebih dahulu tidur sebelum menyelesaikan sholawatmu kepadaku. Karena itu kalau kamu ingin tetap aku akui sebagai umatku, maka malam ini juga datanglah kepada yaitu Bapak Rabi'ah yang sedang membutuhkan bantuan. Berilah 400 dinar sebagai tebusan sholawat yang kau lupakan kepadaku ini. Ngelelir. Padahal ketemu Kanjeng Nabi walaupun mimpi itu nggak sembarangan. Karena memang dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim meriwayatkan man ro'ani fil manami faka'annama yaroni fil yaqdhah. Barang siapa bermimpi ketemu aku, kata Nabi, maka hakikatnya betul-betul ketemu aku, sama dengan dalam keadaan sadar dan terjaga. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai bentuk wajahku. Nek kula jenengan nate ngipi ketemu mbah bae, ketemu bapak yang mendahului, itu bisa betul bisa tidak. Tapi kalau mimpi ketemu Nabi dijamin oleh Nabi itu betul-betul terjadi, karena setan tidak mampu menyerupai bentuk wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah saya ceramah ngeten iki di Armatim sana, Pak. Ya mungkin pernah saya ceritakan ya. Tiba-tiba ada anggota yang mencegat saya. Ustadz, saya mau tanya, saya dulu punya mbah yang punya kebiasaan kalau Senin Kemis puasa. Dan waktu sebelum meninggal saya dipesan, nanti kalau saya mati jangan lupa sebelum tidur baca Fatihah untuk mbah. Ngoten. Jadi kula niki hampir setiap malam selalu baca Fatihah. Dilalah suatu ketika pas habis latihan saking capeknya, gurung sempat membaca Fatihah sudah tertidur duluan. Dadak mbah niku langsung kula niku ngipi ketembah disowoneni dudukan Ustaz. Disuding-suding ngoten. Awakmu tak wasiati tak peseni ngene kok lupakan. Ojo sampai ngoten kula wedi Ustaz, langsung bangun langsung maca Fatihah ten mbah terus dilemale. Niku mbah kula no temenan apa mboten Ustaz? Nah, tak jawab jelas mbahmu dudu mbahku aku ngono. Sing jelas mbahmu. Mengapa? Karena apa yang disampaikan dengan tindakannya saat di dunia tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Ngongkon maca Fatihah kan saya. Andai kata mbahmu yang tidak punya kebiasaan amal soleh, tiba-tiba awakmu riyadhah poso melekan ngipi ketemu mbahmu terus ngomong ini, nek awakmu kepengin utangmu lunas engko bengi mlaku wongu bengi desa ping 7 karo udaya le. Lah iku jelas duduk mbahmu, iku setan itu. Walaupun wajahnya seperti mbahmu, sebab itu bertentangan dengan syariat. Kalau tidak bertentangan dengan syariat,
Itu memang betul-betul roh yang bisa ketemu. Oleh karena itu dalam kitab Ar-Ruh, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, pernah ditanya oleh seorang, apakah orang hidup bisa bertemu dengan orang yang sudah mati? Bisa. Melalui apa? Ya sama-sama mati. Ya dalam keadaan mimpi. Karena hakikatnya tidur itu adalah mati. Karena itu doanya seperti yang diajarkan Rasulullah sebelum tidur, doanya apa Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah kami hidup, wa bismika wa amut. Loh, dengan menyebut namamu ya Allah aku mati, padahal arep turu pamitan mati ame Gusti Allah. Itu hakikatnya kula jenengan kalau tidak kembali hidup ya mati. Turu salawase. Makanya di dalam surat apa itu At-Tolak kalau nggak salah ya, Allah berfirman begini, Inna Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Sesungguhnya nafas, jiwa, roh manusia itu ada di dalam genggaman Allah. Kapan itu? Khina mautiha, di saat dia mati. Semuanya kembali dalam genggamannya Allah. Wallati lam tamut fi manamiha, dan semua roh, jiwa kita semua ini kembali ke genggaman Allah. Kapan itu? Di saat kita tidak mati. Kapan? Fi manamiha, di saat kita sedang tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qadha 'alaihal maut. Cuma orang itu kalau sudah ditakdirkan mati tetap di dalam genggaman Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan melepas kembali ke dalam jasadnya sampai ajal yang ditentukan. Nek gurung mati kembali ke dalam roh dan jasad kita sehingga kita bisa bangun. Buktinya kalau tidur itu sama dengan mati. Coba nek panjenengan nanti bojone turu dintuti, nek gak mampu berarti turu temenan. Dintut-tut kok matamu, lah itu berarti gurung turu. Itu hati-hati, disawat sandal jenengan. Walaupun panjenengan mangan sate digawe irung ini turu nggak akan bisa. Tapi nek gurung turu mangan apa kok menengai. Nah, karena itu sehingga kapan rohnya orang hidup bisa ketemu orang mati, sama-sama mati. Matinya orang hidup dalam keadaan tidur, sehingga Allah mempertemukan dalam keadaan mimpi. Itu. Nah, oleh karena itu wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah melalui beberapa cara. Salah satunya adalah dengan jalan mimpi. Seperti Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu disuruh untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, itu adalah juga melalui mimpi. Karena mimpi tidak langsung percaya, bahkan 3 hari bermalam berturut-turut baru percaya itu adalah betul-betul adalah dari Allah. Karena apa? Perintahnya tidak masuk akal. Wong anak kok menyembelih kan ngoten. Nah, ternyata itu betul terjadi. Nah, begitu pula Nabi Yakub, ya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Itu juga mimpi, tapi itu mimpi yang luar biasa. Jadi itu ternyata wahyu, karena ternyata betul-betul terjadi pada akhirnya nanti kan gitu. Sehingga ada sebuah hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati dengan mimpi atau firasatnya orang mukmin, sebab dia tidak melihat dengan mata biasa, tapi binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sementara itu yang kami sampaikan. Sebelum kita lanjutkan, kami persilakan barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. Monggo, nggih. Nggih.
Betul, betul. Iya. Nah, baik. Jadi ternyata kalau kita belajar, saya dulu ngaji namanya Durratun Nasihin, ya. Di dalam ibadah ini manusia ada 3 tingkatan. Ada tingkatan abid, hamba, ada tingkatan khos, ada khawasul khawas. Tingkatan hamba ini adalah tingkatan syariat. Artinya kula jenengan gak bakal oleh duit nih gak nyambut gawe. Gitu ya. Allah akan memberikan pahala sesuai dengan amal soleh dan yang kita lakukan. Sehingga ada sebuah kaidah, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Siapa yang banyak melakukan amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan banyak balasan dan keutamaan. Dengan kata lain, seorang anak akan mendapatkan banyak uang saku kalau dia rajin. Seringkali orang tuanya kemudian bilang, "Kok nek juara ranking 1, tak tukokno sepeda motor." Kira-kira ngoten lah. Jadi memang sengaja banyak hal yang di dalam Quran maupun hadis, karena Rasulullah itu melihat, kan disuruh oleh Allah menyampaikan sesuai dengan kadar akal umatnya. Karena mayoritas kula jenengan itu semangat kalau dikasih hadiah, dikasih imbalan. Ibarat wong nyambut gawe gak bakal tekun nek gak oleh bayaran. Kemudian juragan bilang, awakmu nek kapan bisa menyelesaikan ini dalam waktu singkat, tak kasih bonus. Wah, akhirnya mempeng. Ya, itulah yang kemudian disebut dengan roja. Ada harapan didasarkan sebuah amal soleh yang kita lakukan. Nah, itu bahasanya wali Gusti Allah. Iku ibadah arek cilik. Semangat ibadah mergo dikasih pahala. Nah, kemudian dia takut meninggalkan hal yang dilarang. Ini bukan berarti karena ikhlas karena Allah, tapi karena takut siksanya Gusti Allah. Mempeng poso, mempeng salat, mergo wedi disiksa karo Gusti Allah. Nah, sehingga suatu ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang pernah saya sampaikan itu ya, bila matur Gusti Allah, ya Allah, karena penasaran, adakah di antara hambamu yang sezaman dengan aku tingkat kewaliannya melebihi tingkat kedekatanku kepadamu? Sinten Gusti hamba panjenengan yang melebihi kedekatannya aku dengan panjenengan? Waline melebihi saya di zaman ini. Dilalah, ya wong sing ngorok turu sebelahmu itu kaget. Dia tukang tidur tidak ahli ibadah, ya Allah. Dijawab insya Allah, iya, sebab awakmu ibadah kepadamu kan mergo awakmu wedi tak siksa. Awakmu melihatku itu adalah zat yang maha menyiksa. Dia gak patek tekun ibadah mergo dia yakin aku adalah maha pengampun. Jadi husnudzon dia itu. Lah awakmu kan suudzon sampai aku kan ngono jadi lho. Tapi aja ditiru, Pak. Jenengan atine gurung iso ngono. Yang tidur itu justru lebih tinggi kewaliannya. Karena apa? Dia memposisikan aku adalah sebagai zat yang maha pengampun. Orang yang selalu husnudzon kepadaku, gak pernah curiga kepadaku. Awakmu elek tok pandangan nang aku. Aku iki zat yang maha menyiksa. Walaupun kamu dekat tahu, tapi kalah kewaliane mbak iku kan ngono. Makanya turu terus. Ibadah titik Gusti, sing penting kula ikhlas, kira-kira ngoten. Ya aja ditiru Pak iki, Pak. Kon ditiru wong gurung dadi wali wis kepengin dadi Allah, timbangane ibadah tekun-tekun lampau Gusti Allah Maha Pengampun. Nah, napa malih? Makanya saya kan pernah cerita jenengan iki. Romo Yakusen itu pernah suatu ketika kan di Raudhah. Mau Allah waktu didesek wong.
Karena memang yo rebutan kan di raudha. Sampai akhirnya baru kepepet kok nyedek nang gone pinggir tembok, gak ada tempat untuk sholat, wis duduk ae. Napa dawe? Le ngekei wong kesempatan sholat. Itu jelas diterima karo Gusti Allah. Nek awak dhewe sholat gurung karuan diterima Gusti Allah. Wis tunggu-tunggu elingen kan. Masya Allah. Sehingga kula niki mbayangno iya. Sebenarnya mencium hajar aswad. Nah ini bedanya orang syariat. Karena memang Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang mencium hajar aswad nanti menjadi saksi di akhirat nanti kan gitu. Hajar aswad ini akan bisa bicara, ya. Dan itu memang menjadi syafaat kan gitu. Sehingga orang berebut. Padahal mencium dari jauh kan sudah cukup sama. Andai kata kita tidak mencium secara fisik, Bismillah, Allahu Akbar, kemudian jawaban ini hakikatnya sama. Tapi kan mboten lego. Umpama duwe pacar wayu, kan gak lego, Pak. Ini gak dipepet to, nggih napa mboten? Kepuasan batin bagi orang syariat itu nek ngombe temenan. Tapi bagi mereka tidak harus secara fisik. Karena tahu hakikatnya sama. Sehingga Umar bin Khattab kan pernah bilang, demi Allah, andai kata ini bukan karena perintah Rasulullah, aku gak sudi nyium awakmu, wong awakmu atasane watu ireng kan ngoten. Aku melakukan ini semata karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten. Lah akhirnya apa yang terjadi? Dorong mendorong sampai ke planet nyikut wong. Wah, kula nate saking kepingin mencium, wah sikil dipidek cet wah gosong kabeh, Pak. Semua orang kan dorong mendorong, sikile kan mesti mancat. Lah pas midek kula cepet ngoten. Aduh akhirnya gak iso mlaku sak minggu. Nah itu bedanya orang syariat dengan orang hakikat ngoten. Ya, caranya ibadah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu ketika Rabi'ah Adawiyah dalam kondisi khauf, beliau mengatakan begini, sungguh ketika posisi hati saya rojak khauf, wah ketika rojak niki ibadahnya siang malam, siang puasa malam tidak pernah tidur, ya rojak, kepingin dapatkan pahala yang banyak. Ketika takut kepada Allah nangis luar biasa, sampai di dalam Tadhkiratul Aulia disebutkan hampir tangisannya itu berupa tetesan darah. Karena nggak pernah tidur, nangis pada Allah. Ternyata ibadah dengan model seperti ini sungguh menyiksa diri. Akhirnya beliau mengatakan begini, diganti dengan cinta. Nah, kalau cinta sudah hilang semuanya. Sampai dalam doanya begini, ya Tuhanku, jika aku ibadah kepadamu semata-mata karena takut neraka, justru masukkanlah aku ke dalamnya. Jika aku ibadah kepadamu semata-mata mengharapkan surga, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika aku ibadah kepadamu semata-mata mengharapkan ridhomu, jangan kau sembunyikan wajahmu sehingga aku bisa berdialog denganmu. Bahasa gampangnya, walaupun aku engkau masukkan ke dalam neraka, asalkan menyatu dengan dirimu, itu lebih baik daripada surga tapi jauh darimu. Nah kan angel, kan kalau wong cinta itu gak apa-apa mas, tinajan gubuk elek daripada gedung tingkat, asalkan aku dekat denganmu, kan ngoten. Ini kan wong cinta kan ngoten. Sehingga di dalam syairnya beliau mengatakan uhibbuka hubbain, hubbul hawa wa hubbun li'annaka ahlun lidzaka. Ya Allah, aku hanya mengenal dua cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fasyughli ala dzikrika amman siwaka. Adapun cinta karena diriku adalah kesibukanku setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk selalu berzikir menyebut namamu. Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa huwa hubbun ahlul lahu fakashfuka lil hujba hatta araka. Adapun cinta karena dirimu adalah engkau mau menampakkan wajahmu sehingga aku bisa berdialog langsung denganmu. Nah, jadi kebahagiaan yang terbesar bagi orang-orang yang sudah tingkatan khawasul khawas, ya, itu adalah wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah.
kelak di akhirat bukan surga, tapi bisa melihat dan bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku ya. Jadi sing digoleki walaupun digubuk derita, sibarate mangan sedino pisan, gak apa-apa Mas, asalkan aku bersamamu. Kira-kira ngoten lah. Ya. Lah inilah bahasa cinta, sehingga yang ku minta bukan ini semua, tapi ridhomu sudah cukup ya Allah kan. Halo, kurang pinten menit? No, 8 menit. Nggih, gak usah tak tambah lek ngono. Ada lagi Pak yang mau tanya? Monggo. Monggo, nggih. Assalamualaikum. Iya, jadi kulon jenengan karena tingkatannya seperti ini ya tetap Pak. Artinya kalau pagi ya sholat duha, doanya ya doa seperti yang kita baca selama ini ya. Allahumma nadhuha du'aka dan seterusnya. Allahumma in kana rizqi fis sama fa inzilu. Kan itu diajarkan Rasulullah. Ya. Tapi ketika kita sudah mencapai semua, sudah merasa cukup, ya bisa jadi kulon jenengan bahasane nanti akan nyampe sendiri ke makom sing gak usah kerja rezeki teko dhewe. Lah nek pancene rezeki gurung teko ya aja sampai kemudian gak nyambut gawe, gak ndonga kan ngoten. Gak sholat duha, gak sholat tahajud. Ya, jadi bahasanya karena kita ini dalam kondisi seperti ini, ya kita melakukan seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu secara syariat kita tetap nyambut gawe, karena yang namanya tawakal itu bukan berarti tanpa usaha, harus kerja keras disertai dengan doa. Ngoten. Ya, jadi yang saya sampaikan seperti ini itu supaya kita banyak syukurnya dan tidak mudah mengeluh, karena ternyata pada prinsipnya kita itu sakjane kabeh itu kan fana. Yang kita butuhkan bukan semua yang ada ini, tapi hakikatnya adalah Allah. Bahasane umpama gak ndek omah gak apa-apa, anak bojo gak apa-apa, tapi sing penting dekat dengan Allah. Tapi kula jenengan kan gak iso ngono. Nah, karena itu saya kemarin kan pernah cerita, ada seorang waliullah itu dua pilihan. Ono wali ku sing tukang meminta-minta, tapi derajati wali kini Gusti Allah. Ada wali yang kaya raya seperti Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Kan pernah tak ceritakan tuh, sampai semua aksesorisnya itu kemudian dilapisi emas. Ketika ditanya orang, kenapa jenengan berbuat demikian? Karena aku ingin menyenangkan orang yang mencuri barangku. Nek dicolong maling kan alhamdulillah. Beda kalau kula jenengan malah bengok maling ben digebuki wong kan ngoten. Karena dalam pandangan beliau nek wong iku maling berarti wis saking kepepete gak ono sampai direwangi maling. Karena itu beliau karena saking sedekah iki bahasane endi goleki wong sing bener-bener butuh itu gak nemu, ya biarlah maling ini mencuri dengan puas kan ngoten. Lah kula jenengan begitu tahu begini, kepingin wis kabeh digantung nang Gusti Allah, jajal sepeda motor anyar, koncentelno kuncine, nek ditolong maling alhamdulillah ngono. Kira-kira saged napa mboten? Nek iso alhamdulillah berarti wali. Nek getun ya gak iso turu pirang dong, wah bar guru wali aja dilakoni ngoten lho. Nek pancen iso ngono, hebat pisan. Lunga gak sangu jajal pasan nang Gusti Allah. Kan ngoten. Makanya pernah kan di dalam WA itu kan ada kutipan kisah perjalanan Abu Yazid Al-Bustami. Ketika beliau lewat di gang sempit, pas itu berpapasan dengan anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Karena takut terjilat oleh anjing, akhirnya beliau meripit-meripit sambil nyincing jubahnya. Karena wali dikai mukasyafah iso ngerti omongane anjing.
Jadi bahasanya anjing waktu itu sambil melotot wajahnya ngomong, "Syekh, kalau bajumu terjilat oleh liurku itu bisa dicuci dengan air yang dicampur dengan debu. Tapi kotornya hatimu yang memandang rendah aku sebagai makhluk Allah seperti itu, maka tidak bisa dibasuh dengan 7 samudra yang ada di dunia ini." Kan hatinya masih kotor, menganggap bahwa anjing itu makhluk yang hina, dina, yang harus dihindari. Ojo sampai, kan ngoten. Dan karena dia adalah orang yang suci, saking jogone. Tapi ambek anjing di ngono-ngono. Kalau terjilat olehku bisa dibasuh dengan 7 basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu. Sudah selesai. Tapi kotornya hatimu yang memandang hina aku sebagai makhluk Allah seperti ini, itu tidak bisa dicuci dengan 7 samudra. Nangis, minta maaf dan minta bersama anjing. Tidak. Bagaimana kata dunia, santrimu banyak, jamaah banyak, berjalan dengan orang hina sepertiku. Tapi ketahuilah, walaupun aku hina dina, sebagai makhluk yang seperti ini, kemana saja diriku aku serahkan pada Allah. Tidak pernah membawa bekal. Bahkan secuil balung pun, tulang pun tidak pernah aku bawa. Kamu yang dianggap wali ini Gusti Allah, jamaah banyak, ning dindingon nggawa sangu, kan ngono. Ini kan nantinya takut lapar kamu, kan ngono. Sampai anjingnya kalah kan. Sejak itulah ya seperti itu. Nah nek kula jenengan wani iso koyo ngono ya monggo. Wis gak usah ndonga, gak usah nyambut gawe. Nah, dalam rangka seperti ini supaya kula jenengan suatu saat mengalami kondisi yang kita masih punya Allah, masih punya Allah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan disertai hidayah dan ridhonya Allah dan dapat ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten, kula niki sakjane ngaji seperti ini itu berat karena kenyataannya saya masih belum bisa. Ya saya seneng donya. Ini kan mesti ngajine waline Gusti Allah. Makanya Imam Asyibli itu Pak, ketika mau menyampaikan materi bab sedekah, seluruh tabungannya di rumah dibagi-bagikan. Baru kemudian bab sedekah. Lah kula dereng wani ngoten. Ya ngomong sedekah nggih, tapi ya aja dintekno ngono lho. Sedekah ya titik ae. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.